Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma shalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Bagaimana kita sudah mengetahui pada pembahasan yang lalu bagaimana syaitan memusuhi manusia dan permusuhan mereka kepada manusia ini sangatlah permusuhan yang terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah tidur ya. Mereka berusaha untuk menyesatkan, menggelincirkan dan menjerumuskan umat manusia ini ke dalam neraka jahanam ya. Mereka selalu memusuhi manusia. Oleh karena itu maka janganlah kita ya menjadi pengikut-pengikut syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Syaitan ini berusaha ya untuk memalingkan manusia dengan mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada syirik, ya, mengajak kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ajakan ini dilakukan oleh syaitan yang berbentuk jin dari golongan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Maka mereka menyeru ya, kepada manusia lain agar mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti kepada kekufuran, ya, mengikuti kepada kesyirikan, ya, mengikuti mengajak supaya kaum muslimin ini murtad, berpindah kepada agama selain Islam, atau ya menghiasi dan memberikan bujukan agar orang itu mau melakukan kekufuran atau melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya. Saya perdukunan yang kadang ini menarik hati manusia. Ya. Ketika manusia diguncang dengan berbagai kesulitan, kesusahan hidup, imma kesulitan ekonomi, kesulitan karir, kesulitan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, ya, atau mewabahnya penyakit, dan sebagainya. Sering syaitan berwujud manusia dan berbentuk jin ini berusaha menyesatkan manusia. Misalnya, kalau Anda ingin cepat kaya, seperti saya, ya, Anda kesulitan ekonomi, atau usaha Anda bangkrut, atau karir Anda tidak naik-naik, maka datanglah ke abah ini, datanglah ke eyang ini. Saya juga sudah membuktikan. Dia foto, dia posting, tumpukan uang. Ya, ini adalah uang ajaib. Ya, ini adalah untuk mempercepat kekayaan. Nah, ini adalah syaitan. Hati-hati. Ini adalah syaitan yang berwujud manusia yang mengajak kepada kesyirikan.
Ya. Ajak kepada perdukunan. Ya, apalagi zaman sekarang, di mana dukun itu sudah tidak malu-malu. Kalau zaman dulu disebut dukun, itu merasa ada rasa malu. Ya. Misalnya ada orang mau kemana? Saya mau ke dukun. Nah, dulu ada perasaan malu. Sekarang seolah-olah dukun itu menjadi kebanggaan. Ya. Bahkan ada organisasi perdukunan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Apa lagi ini? Ya, bukankah ini menentang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala wajib ditauhidkan ini dengan terang-terangan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Tentu ini adalah trik-trik langkah-langkah strategi setan. Bagaimana mereka memusuhi manusia, dan yang diarahna yang pertama yaitu dijerumuskan manusia pada kekufuran, pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan ini bisa merusak atau memberikan penyakit kepada badan. Ya. Setan ini mereka berusaha menyakiti badan manusia, menyakiti jiwa manusia. Sering kita saksikan bagaimana orang-orang yang gila, ya, orang-orang yang stres, orang depresi, dia dimasuki oleh setan, dimasuki oleh jin, sehingga pikirannya menjadi kacau, sehingga memorinya menjadi hilang. Lihat orang-orang yang hilang ingatan. Nah, itu adalah setan berusaha untuk merusak dan menyakiti badan manusia, jiwa manusia. Ya. Sehingga siapa yang sudi untuk mengurus orang yang kurang ingatan tersebut. Bisa juga ya, seperti yang dilakukan oleh setan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Di mana setan berusaha untuk menghancurkan harta Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub, beliau bersabar atas musibah yang menimpa kepada beliau. Ya. Kemudian setan juga berusaha, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka bisa menyakiti tentu dengan izin Allah. Tidak semata-mata kekuatan bangsa setan tersebut. Bagaimana setan juga mematikan seluruh keluarga, anak-anak daripada Nabi Ayub alaihissalam. Demikian juga ya, setan ini merusak ya, badan manusia, yaitu dengan kolaborasi antara manusia, ya, para tukang sihir, ya, para dukun, para kahin, para urraf. Bagaimana menghancurkan badan manusia dengan membuat manusia itu sakit. Dengan adanya praktek-praktek sihir yang mengakibatkan rasa sakit, ya, sakit tapi secara medis, bahwa penyakit ini adalah badannya adalah sehat, badan pasiennya sehat, tapi oleh pasiennya terasa sakit. Maka hal ini adalah reka perdaya setan. Jadi al-idza al-badani wan nafsi, setan berusaha untuk menyakiti, mengganggu ya, badan manusia dan jiwa manusia. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, setan juga ya, ini menjanjikan kepada mereka, kepada manusia, takut atau dikhawatir tertimpa kemiskinan, tertimpa kefakiran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya setan itu ini menjanjikan kepada kalian ya akan kefakiran. Jadi ketika seorang muslim akan berinfak, ya, berinfak mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya, imma berbentuk zakat, berbentuk sedekah, ya, atau berbentuk wakaf, maka dalam hati manusia itu
ada syaitan yang memberikan pengaruh, memberikan bisikan-bisikan, ya, ya'idukumul faqra, yaitu berjanji syaitan untuk menjanjikan kefakiran. Bagaimana kalau saya memberikan ini, maka bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Ya. Nah, ini syaitan selalu, ya, selalu memberikan bisikan-bisikan agar orang tersebut tidak mengeluarkan infaknya. Kemudian sering diberikan memori-memori yang kepada masa yang lalu. Ya. Dia teringat kalau saya mengeluarkan zakat, padahal hartanya sudah mencapai nisab. Teringat bagaimana capeknya, bagaimana letihnya mencari uang, ya, bagaimana letihnya mengeluarkan tenaga, energi, ya. Nah, itu syaitan ini yang memberikan pengaruh. Maka ini asyaitanu ya'idukumul faqra. Begitu juga syaitan, ya, menyuruh kepada perbuatan fahsya, perbuatan yang khabisah, perbuatan yang menjijikkan, ya, yaitu dari al-bukhli, ya, al-bukhli atau koret, ya, atau pelit, ya. Ya, ini syaitan. Syaitan itu memberikan pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan, ya, agar orang itu bersifat pelit, ya. Wazina, dan juga perbuatan zina, perbuatan fahisyah, ya. Bagi zaman sekarang ini banyak wanita yang terbuka auratnya, ya. Mereka tidak memperhatikan, banyak yang tidak memperhatikan auratnya terbuka, ya. Jadi begitu syaitan ini memberikan kesempatan, memberikan dorongan agar manusia berbuat zina, ya. Apalagi misalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan di zaman ini begitu bebas, begitu terbuka, ya, begitu terbuka. Nah, ini adalah pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan manusia. Nah, pemirsa rahmati rahimakumullah. Demikian juga syaitan, ya. Syaitan ini mengganggu manusia dalam tidurnya. Maka al-hilmu minasyaitan, ya. Al-hilmu minasyaitan. Bahwa sebagian mimpi, ya, mimpi itu berasal dari syaitan, ya. Jadi syaitan memiliki kemampuan, bisa, ya, seorang manusia melihatnya, ya, melihat kepada syaitan itu, tentu dengan membentuk atau menjelma, ya, menjelma dengan manusia yang lain, ya. Jadi ini syaitan. Jadi syaitan memiliki kemampuan, ya, bahwa seorang manusia bisa melihat di dalam mimpinya, ya, sesuatu yang bisa mengguncangkan hatinya, ya, yang bisa membuat rasa sedih, yang bisa membuat rasa bingung. Maka Nabi SAW bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ar-ra'ya salasa, ya, bahwa mimpi itu ada 3. Apa? Pertama, fabusyara, itu adalah busyara minar rahman, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Busyara minar rahman, kabar gembira dari Allah, dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Yang kedua, wa hadisin nafsi, dan kata-kata dirinya, kata-kata hatinya. Yang ketiga, wa takhlifin minasyaitan, dan adalah penakutan atau rasa takut dari syaitan, ya. Jadi mimpi ada 3. Pertama adalah mimpi
yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi ini. Nah, ini mimpi ini. Yaitu mimpi yang membuat orang yang bermimpi itu bergembira. Ya, bergembira. Misalnya mimpi beribadah, ya. Mimpi membaca Al-Quran, mimpi ibadah haji, ya. Mimpi bisa melakukan ihram, umrah, dan sebagainya. Ini adalah mimpi yang baik. Ya. Mimpi yang baik. Ini banyak yang dialami oleh para sahabat, para tabi'in. Ya. Tadi kisahkan ada seorang yang soleh namanya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin. Disebut Ahmad bin Miskin karena beliau ini sangat miskin. Jadi tidak punya apa-apa. Sehingga suatu hari ya, beliau ini tidak memiliki makanan yang harus dimasak. Insyaallah ini. Ini seorang ulama yang soleh sampai tidak memiliki makanan yang harus dimasak. Beliau memerintahkan kepada istrinya, coba masak. Ya. Maka istrinya menjawab, tidak ada yang harus dimasak. Mana? Ya. Pergilah engkau mencari rezeki. Ya. Maka berangkatlah orang ini, Ahmad bin Miskin ini, beliau keluar rumah. Beliau menemani seorang sahabatnya. Ya. Kemudian beliau berkata kepada sahabatnya ini. Oleh sahabatnya ini dikasih roti, ya, sebanyak 4 keping roti ini, ya. Diberikan 4 keping roti, yaitu untuk dirinya, istrinya, dan 2 anaknya. Pergilah beliau, tapi qadarullah di tengah perjalanan bertemu dengan seorang wanita miskin dengan seorang anaknya. Nah, anaknya masih kecil, masih diais, ya, atau diais oleh ibunya. Wanita ini sangat miskin juga. Ya, beliau hanya melihat kepada roti yang dibawa oleh Ahmad bin Miskin. Ya. Kemudian wanita ini mengatakan, wahai ya Tuhan, berilah kami sudah tidak makan beberapa hari. Insyaallah ini. Nah, ini timbul kebingungan bagi Ahmad bin Miskin. Dikasihkan bagaimana dengan dirinya dan keluarganya yang sama, ya, sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan. Tidak dikasihkan, tidak dikasihkan. Ini orang lebih membutuhkan. Akhirnya beliau berikan roti itu semuanya. Ya, berikan apa? Diberikan 2. Ya. Akan tetapi namanya roti tidak, orang yang kelaparan tentu tidak akan kenyang. Hanya mereka meminta lagi, diberikan lagi. Lalu setelah itu beliau pulang. Ya. Setelah pulang dikatakan apa yang terjadi di jalan tersebut. Maka tiba-tiba datang sahabatnya. Ya. Datang sahabatnya. Sahabat yang tadi, ya. Wahai Ahmad, apakah engkau sudah mendengar ada seseorang yang mencarimu? Siapa dia? Ya. Maka dikatakan dia itu adalah teman dari ayahmu. Coba temui dia. Singkat cerita dia menemui orang tersebut. Ya. Akhirnya orang tersebut mengatakan bahwa ya, beliau adalah teman daripada ayah Ahmad bin Miskin ini. Ya. Beliau berasal dari Khurasan. Khurasan itu dari Iran, ya, dari Iran. Jadi Khurasan, ya, Khurasan itu ada wilayah Iran sekarang, ya. Nah, itu banyak ulama zaman dahulu di sana karena apa? Ya, karena Iran zaman dahulu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat ada Imam Muslim An-Naisaburi. Imam Muslim An-Naisaburi itu berasal dari Iran. Jadi jangan, oh ini Syiah, oh bukan. Karena Iran bisa jadi Syiah itu sejak abad 15 ketika kerajaan Syafawi berkuasa. Ya. Itu disyiahkan semua penduduknya dan Ahlus Sunnahnya dibantai.
Nah, kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa kami dulu itu ya berusaha, ya, tapi kemudian dibangkrut dan modalnya sebagian besar dari ayahmu. Kemudian kami lari ke Khurasan. Dengan izin Allah, Allah memberikan kekayaan kepada kami. Maka sekarang kami akan mengembalikan modal ayahmu ini beserta bagi hasilnya, ya mudharabahnya dengan bagi hasilnya. Jadi itu sangat besar, sangat banyak harta ini. Kemudian jadilah Ahmad bin Miskin ini menjadi orang yang kaya. Ya. Di sanalah beliau banyak berinfak, ya, banyak memberikan kepada fakir miskin ini. Suatu malam, ya, beliau bermimpi kiamat ini terjadi. Wah ini kebesaran. Ya. Kiamat terjadi. Beliau melihat bahwa di mimpinya tersebut manusia ini ya sangat banyak. Manusia ini bertumpuk-tumpuk manusia ini. Ya, dan semuanya merasa ketakutan. Ya. Dan kata beliau, saya merasa bangga. Karena apa? Karena saya banyak berinfak. Akan tetapi ketika beliau dipanggil, ya, dipanggil namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedekah yang diterima Allah hanyalah 4 keping roti yang diberikan kepada wanita yang sedang kelaparan beserta anak kecil. Nah ini adalah busyara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama busyara minar Rahman, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mimpi yang hadisun nafsi, atau apa kata-kata diri. Kadang-kadang seseorang ya ketika mengingat sesuatu ya atau menginginkan sesuatu kadang dibawa mimpi ya. Misalnya saking inginnya ke Pangandaran sampai termimpikan ingin berangkat ke Pangandaran naik bus gitu ya. Naik bus tiba-tiba dia bangun ya. Bukan di Pangandaran, tapi ada di Ciledug gitu. Nah, ini adalah hadisun nafsi. Kata-kata diri ya. Kadang-kadang ngobrol ya, kadang-kadang kita suka mimpi ya, ngobrol dengan teman ya. Ngobrol dengan teman kemana kemari. Itu adalah hadisun nafsi ya. Kemudian yang ketiga ada takhwifun minasyaitan, adalah rasa takut dari syaitan. Ya, syaitan memberikan rasa takut dengan mimpinya itu. Nah ini kadang seseorang itu bermimpi dengan mimpi yang takut, mimpi dikejar meong, ya, mimpi dikeberus, ya, atau mimpi yang mimpi tenggelam, ya, mimpi celaka dan sebagainya. Ini adalah takhwif minasyaitan. Jadi mimpi yang diakibatkan rasa takut dari syaitan sehingga manusia merasa takut. Ya. Maka Nabi SAW bersabda dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha." Jika seseorang dia melihat ya atau bermimpi satu mimpi yang dia menyukainya, fa inna ma hiya min Allah, maka sesungguhnya mimpi itu dari Allah. Falyahmadillaha 'alaiha, hendaklah dia memuji Allah atas mimpi tersebut ya. Jadi kalau kita memimpi yang disukai ya, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yuhaddis biha, hendaklah katakan. Nah, hendaklah katakan. Nah, misalnya kita mimpi ada di Baitullah ya, maka ketika ingat ya, maka hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita mengatakan, boleh katakan ya. Wa idza ra'a ghairu dzalik bima yakrah, dan apabila dia melihat apa-apa yang dia benci ya, fa inna ma hiya minasyaitan, sesungguhnya mimpi itu dari syaitan. Falyasta'iz min syarriha, hendaklah seseorang orang tersebut meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Wala yazkurha li ahadin, dan jangan mengatakannya kepada seorang pun. Fa innaha la tadurruhu, maka mimpi itu tidak akan membahayakannya. Ya. Nah, ini adalah berusaha syaitan untuk
Jadi kalau kita mimpi yang buruk, ya, misalnya seperti di zaman Umar ibn Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, saya bermimpi, ya, kepala saya ada yang lebas, kemudian saya melihat kepala saya itu berguling-guling di tanah, ya. Maka kata Umar, zaka minasyaitan, itu adalah dari syaitan. Jadi kalau melihat seperti itu, hendaklah kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi itu, dan jangan dikatakan kepada orang lain, ya, hatta kepada anak, ya, hatta kepada istri dan sebagainya. Kemudian usaha syaitan juga untuk memusuhi manusia adalah ihraqul manazil bin nar, adalah membakar tempat tinggal dengan api, ya. Manazil, disebut manazil, kata dari nazala, nazal itu turun, ya. Manzil tempat turun, karena orang-orang zaman dahulu, ya, ketika mereka turun, ketika mereka sampai ke rumahnya itu sering naik tunggangan, naik unta, ya. Mereka turun, maka disebut dengan manzil, tempat turun. Nah ini ya, setan bisa saja membakar rumah seseorang, ya. Dengan apa? Dengan perantaraan sebagian hewan-hewan atau binatang-binatang, ya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Iza nimtum fa'atfilu surujakum." Jika kalian tidur, maka hendaklah kalian memadamkan lampu-lampu kalian. Fa inna syaitan yadullu ala misli hadhihi al-fa'rah ala hadha as-siraj fayahriqakum. Sesungguhnya syaitan akan menunjukkan kepada berit itu apa, tikus, ya. Menunjukkan tikus, ya, sehingga tikus itu menggoder, ya, atau menggoder lampu, sehingga lampu itu menyebabkan kalian terbakar, ya. Lampu itu lampu yang terbuat dari minyak, ya, berisi zaitun, kemudian disender oleh tikus sehingga tumpah dan menyebabkan kebakaran. Nah, ini banyak, ya. Bagaimana tikus-tikus, kalau kita banyak di rumah kita tikus suka menggigit di kabel-kabel, ya, kabel-kabel listrik, ya. Jadi bisa menyebabkan korslet, ya, korsleting listrik, dan itu salah satu penyebab kebakaran, ya. Maka ini disunnahkan kita membasmi tikus, ya. Maka itu adalah usaha setan. Bisa saja setan memberikan perintah, ya, untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada tikus tersebut untuk membuat kebakaran. Kemudian selanjutnya, pemirsa marhaban TV rahimakumullah, syaitan berusaha untuk menggelincirkan manusia, ya, ketika kematian datang. Nah, maka pantas Nabi SAW bersabda dan beliau berdoa, ya, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ditergelincirkan oleh syaitan. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min at-taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariki wa a'udzubika min an yatakhabbati asy-syaitanu inda al-mauti wa a'udzubika min an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, ya. Artinya adalah, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya, minat taraddi, ya, yaitu dari mundur ke belakang ketika peperangan, wal hadami, dan dari ditimpa oleh bangunan, wal gharaqi, dan berlindung aku dari ditenggelamkan, wal hariki, dan berlindung dari dibakar, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, ya, yaitu syaitan menggelincirkan kepadaku ketika kematian, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, ya, aku meninggal di jalanmu, ya, dengan
mudbiran. Ya, mudbiran itu lari, ya, mundur ke belakang, ya, karena takut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, an amuta ladhigan, aku mati dengan disengat, ya, disengat oleh kalajengking, ya, disengat oleh nyiruan, atau disengat oleh engang dan sebagainya, atau dipacok ular. Nah, itu termasuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masuk syaitan bisa menjadikan, ya, bisa menguasai seseorang ketika meninggal dunia, ya. Kemudian syaitan juga adalah menyakiti seorang anak ketika lahir. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam yamussuhu syaitan yawma waladathu ummuhu illa Maryam wa banaha. Sesungguhnya, ya, setiap anak Adam, ya, setan mencubitnya ketika ibunya melahirkannya. Setan mencubitnya ketika ibunya melahirkannya. Ya. Ketika dilahirkan oleh ibunya, maka ini langsung diusap oleh syaitan, dicubit oleh syaitan, illa Maryam wa banaha, kecuali Maryam dan anaknya, yaitu Isa ibnu Maryam. Ya. Jadi semua manusia, ya. Maka ini merupakan syaitan berusaha untuk menyakiti manusia. Dalam riwayat lain dari Imam Bukhari, ya, dan sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam yata'anu syaitan fi janbihi bi asabihinna yuladu ghairu Isa ibnu Maryam. Ya. Sesungguhnya setiap anak Adam, ya, setiap anak cucu Adam, setan itu menusuknya di lambungnya dengan jarinya, ditusuk, ya. Ketika dilahirkan selain Isa anaknya Maryam, ya, zahaba yat'anu, setan pergi tidak melakukan setan pergi untuk menusuk, ya. Fata'anal hijab, tapi kemudian dia hanya menusuk hijab. Jadi ada hijab antara Isa dengan syaitan, ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitana hina yuladu, tidaklah dari anak Adam, ya, dia dilahirkan kecuali setan mengusapnya ketika dilahirkan, wa yastahillu sarikhan min masi syaitan, ya, maka anak itu dia menjerit, dia berteriak, ya, disebabkan usapan syaitan, ghaira Maryam wa banaha, kecuali selain Maryam dan anaknya, yaitu Isa ibnu Maryam. Kenapa? Ya, Maryam dan anaknya tidak diusap oleh syaitan, tidak dicubit, tidak ditusuk oleh syaitan. Karena Maryam ini, ya, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengijabah doanya ibunya Maryam, yaitu Hannah, ya, ketika akan melahirkan Maryam ini, ibunya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memperlindungkan aku kepadanya, ya, melindungkan kepada Maryam ini, ya, bika kepada ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anaknya dari syaitan yang dirajam, ya. Nah, ini adalah salah satu, ya, syaitan berusaha untuk menyakiti manusia. Kemudian demikian juga, ya, sakit karena ta'in ini bisa disebabkan oleh bangsa jin, ya, di mana Nabi SAW mengabarkan anna fana'i ummatihi bit-ta'ni wat-ta'un, sesungguhnya kebinasaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
disebabkan dengan ta'un, ya, disebabkan oleh ta'un. Ta'un ini penyakit yang mewabah, ya, mewabah, bisa endemi, bisa pandemi, ya. Wa khudh a'da'akum minal jinni, ya, dan telah memikulnya musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Wa fi kulli syahadatin, dan setiap persaksian. Ini menunjukkan bisa saja adanya penyakit disebabkan oleh syaitan, ya. Dan Mustadrak kami disebutkan at-ta'un wahzu a'daikum minal jinni, dan ta'un ini adalah yang dibawa oleh musuh-musuhmu dari kalangan bangsa jin. Wa huwa lakum syahadah, dan dia kepada kalian itu menyaksikan. Ya. Bagaimana misalnya Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh syaitan, ya. Syaitan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan penyakit kepada Nabi Ayub, ya. Demikian juga penyakit ta'un. Demikian pemirsa Maraban TV rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.